Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Sadariska, NIM 2200023001. Izinkan saya pada kesempatan kali ini memberikan sedikit informasi tentang bagaimana pergaulan dalam pandangan Islam. Islam itu sudah mengatur segala aspek kehidupan termasuk pergaulan. Pergaulan itu sendiri memberikan dampak besar pada kehidupan, keimanan, dan akhlak dari seseorang. Karena itu, Islam memberikan pandangan yang cukup jelas tentang bagaimana seharusnya umat Islam itu berinteraksi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai agama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang menjadi temannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Selanjutnya Nabi SAW juga bersabda, perumpamaan teman yang baik adalah dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin memberimu hadiah atau kamu membeli darinya, atau kamu mungkin mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi mungkin dia akan membakar pakaianmu atau kamu mendapatkan bau tidak sedap darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa dalam Islam, pergaulan bukan hanya soal hubungan sosial, melainkan sarana untuk memperbaiki diri. Teman yang baik dalam Islam adalah teman yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kita dari perbuatan dosa, dan memberikan teladan dalam kebaikan. Khususnya pada hadis kedua, seorang penjual minyak wangi adalah pengibaratan dari teman yang baik, yang dimana senantiasa mengajak dan menasihati dalam kebaikan dan jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan seorang pandai besi diibaratkan adalah teman yang buruk, yang akan membawa atau mengajak kita ke dalam keburukan. Selain Islam mengatur bagaimana pergaulan itu harus memiliki manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, Islam juga mengatur bagaimana pergaulan bagi umat Islam dengan lawan jenisnya. Dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur untuk menjaga kehormatan, kesucian, dan menghindarkan dari hal-hal yang mendekati dosa. Untuk itu, Islam menetapkan adab dan batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Islam memerintahkan agar pembicaraan dengan lawan jenis dilakukan dengan adab dan tidak mengarah pada sesuatu yang tidak pantas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32, Ya nisa an-nabi lastunna ka'ahadim minan nisa'i inittaqaitunna falatakdona bil qail fayat ma'ala zifil qalbi manad dawakul naqaulam ma'rufa. Artinya, wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu merendahkan suara dengan lemah lembut yang dibuat-buat sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Prinsip dalam surat Al-Ahzab ayat 32 tersebut adalah bicara dengan sopan, jelas, dan langsung saja ke intinya. Menghindari candaan atau pembicaraan yang menggoda atau berlebihan, dan tidak berbicara dengan nada yang melembutkan suara sehingga memancing syahwat lawan jenis. Interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram hanya dilakukan jika ada kebutuhan yang jelas, seperti pendidikan, pekerjaan, atau urusan keluarga. Pergaulan Islam adalah cara untuk menjaga keharmonisan hubungan antar individu, serta menjaga kesucian diri dan iman. Sebagai Muslim, penting untuk menjadikan akhlak Rasulullah SAW sebagai teladan dalam bergaul. Sekian sedikit informasi yang dapat saya berikan tentang bagaimana sudut pandang Islam tentang pergaulan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga diri dalam pergaulan dan tetap berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.